Ibu-ibu muslimah harus hafal doa ini agar bisa menolong ibu-ibu muslimah yang lain tatkala hendak melahirkan, agar mudah melahirkan tanpa operasi. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh, terutama para suami-suami itu, suami-suami siaga, hendaklah hafal doa ini. Tatkala menemani istrinya yang sedang melahirkan, doanya dibaca di sampingnya. Jadi terutama juga ibu-ibu ya, karena ibu-ibu lah yang selalu menemani ibu-ibu lain tatkala melahirkan. Ingat bahwa zaman dahulu itu orang saat mau melahirkan cukup menggunakan dukun bayi atau dukun beranak atau paparanji atau apa itu namanya. Ya dulu tanpa embel-embel macam-macam, mereka tanpa gelar ini itu, tetapi menolong orang mereka ngerti. Ya karena mereka juga banyak tirakat, banyak puasa, banyak melakukan riyadhah, sehingga tatkala menolong orang lain mereka betul-betul paham. Ya, bayi yang katanya nungsang jungkir di dalam perutnya saja bisa mereka bantu, mereka tolong. Nah sekarang ini mohon maaf ya, katanya ilmu kedokterannya lengkap, alat-alatnya juga lengkap, mahal-mahal. Kemudian ilmu perbidanannya katanya si canggih, tetapi kenyataannya juga menolong orang banyak yang malpraktek, yang luar biasa ya. Oleh sebab itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah. Kita harus hafal zikir dan doanya menolong istri kita, saudari kita, ibu-ibu yang lain tatkala mau melahirkan, sehingga saat melahirkan itu tidak butuh operasi, ya tidak butuh yang ini itu. Allah SWT yang mengeluarkan bayi itu dengan mudah, insyaallah biidznillah wa biqudratihi. Ya, karena apa? Ya karena kan sudah banyak kenyataannya. Para dukun bayi kayaknya sudah nggak boleh praktek di mana-mana. Paparanji nggak boleh, padahal mereka dulu itu yang memiliki ilmu yang andal. Ya sekarang ini mohon maaf, bidan-bidan muda ini sukanya guyonan, nangani pasien sukanya bercanda dan tidak serius. Akhirnya banyak terjadi kecelakaan di dalam rumah sakit. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu ya kita harus tahu tentang ilmu pengobatan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau coba kita ingat zaman dulu itu satu orang ada yang punya anak sampai 12, ada yang 15 ya, satu lusin itu ya biasa. Orang zaman dulu itu gebres wahing gitu aja keluar anaknya, mudah sekali melahirkan anak. Lah sekarang ini anak cuma satu atau dua saja yang dibantu oleh bidan, oleh dokter, tapi rewelnya luar biasa. Ini itu, masya Allah. Seolah-olah itu Allah nomor sekian. Kita harus kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keimanan kita benar. Oleh sebab itu sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu hafalkan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anil Husaini radhiyallahu anhu an ummihi. Diriwayatkan dari Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu an dari ibunya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dana wiladuha, lamma dana tatkala telah dekat wiladuha oleh hari kelahirannya atau melahirkannya Fatimah Az-Zahra, amara maka memerintahkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Sulaimin pada Ummu Sulaim, wa Zainab binta Jahsyin dan pada Zainab binti Jahsy, an ta'tiya Fatimata, an ta'tiya pada sekiranya mendatangi oleh keduanya yaitu Ummu Sulaim dan Zainab binti Jahsy, Fatimata pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, fataqra'a lalu membaca oleh keduanya yaitu Ummu Sulaim dan Zainab binti Jahsy, indaha di sisinya Fatimah Az-Zahra ayat al-kursi, pada ayat kursi, wa inna rabbakumullah dan juga pada ayat inna rabbakumullah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54 ila akhiril ayah, sampai kepada akhirnya ayat. Nanti kita susunkan redaksinya. Wa tu'awidha dan hendaklah melindungi oleh keduanya yaitu Ummu Sulaim dan Zainab binti Jahsy, ha pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra bil mu'awwidhataini dengan ayat al-mu'awwidhatain, yaitu dua perlindungan.
ayat yang dijadikan perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Sunni oleh Imam Ibnu Sunni fi amalil yaumi wal lailati, di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, nomor hadis 620. Mari kita hafalkan, kita susunkan redaksinya mulai dari ayat kursi, kemudian Al-A'raf ayat yang ke-54 dan juga surat Al-Falaq dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubu hathithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian diulang lagi mulai dari ayat kursi, kemudian Al-A'raf ayat yang ke-54 tadi. Kemudian disambung dengan Qul a'udzu birabbil falaq, dilanjutkan Qul a'udzu birabbin nas, diulang-ulang terus begitu mulai dari ayat kursi, kemudian Al-A'raf ayat 54, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Ingat, Al-Falaq dan An-Nas ini disebut Al-Mu'awwidhatain, ya, surat Al-Mu'awwidhatain, karena apa? Dua ayat perlindungan. Diulang-ulang sampai betul-betul bayinya itu sudah nggak kerasan ingin keluar. Dan ini sudah sering kami buktikan, ya, sudah tidak terhitung. Bahkan ada yang bayi katanya nungsang di dalam perutnya. Kita bacakan ini berulang-ulang, ya. Kemudian alhamdulillah tanpa sesar bisa dikeluarkan oleh Allah SWT dengan selamat. Oleh sebab itu ditambah lagi dengan solawat-solawat, dengan zikir-zikir yang lain. Tetapi yang intinya ini tadi ayat kursi surat Al-A'raf ayat yang ke-54 ditambah dengan Al-Falaq dan An-Nas. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam setiap kali melahirkan dan selamat ibu dan bayinya.